Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Kembali lagi Amel hadir menemani Anda. Kali ini di program Ruang Gizi, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan di sore hari ini kita akan membahas mengenai tren diet sehat yang dilakukan pada remaja. Untuk Anda yang ingin bergabung, Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Dan sudah hadir bersama saya Mitra Pas, narasumber kita di sore hari ini ada Ibu Agustina Heni AMG, ahli gizi dari Puskesmas Tayu. Selamat sore. Selamat sore. Ini panggilnya Bu Heni. Bu Nina. Oh, Bu Nina. Oh, Bu Nina ya. Oke, dan juga ada Ibu Enggar Rediastuti AMDGZ, ahli gizi Puskesmas Tlogowungu. Selamat sore. Nah, ini panggilnya siapa ini? Enggar. Ya, Mbak Enggar apa Ibu Enggar ini? Mbak aja. Mbak Enggar ya. Oke, sehat semuanya ya? Sehat. Amin. Iya. Dan mungkin bisa dijabarkan dulu ke Mitra Pas semuanya yang sore hari ini masih menyimak ya, yang sampai tuntas jam 5 sore nanti menyimak terkait dengan tren diet sehat yang dilakukan pada remaja. Ini seperti apa? Monggo. Oke, terima kasih Mbak Amel atas kesempatan juga kepada kami semua untuk secara langsung ya berinteraksi dengan masyarakat lewat Pas FM. Sebelum kita membicarakan trennya sendiri, awal mula kita harus tahu ya siapa sih remaja, apa sih diet itu gitu ya. Kalau remaja, saya rasa semua pendengar Pas FM juga sudah tahu ya, itu adalah satu fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Biasanya ini antara usia 12 sampai usia 18 atau 19 tahun. 12 ini sudah dikatakan remaja? Sudah, kalau remaja awal ya. Remaja awal. Biasanya kalau anak perempuan fase remaja lebih awal ya. Biasanya lebih awal 2 tahun daripada remaja laki-laki. Kalau remaja perempuan mungkin usia 10 tahun bisa dikatakan remaja awal. Ya. Tapi kalau anak laki-laki dimulainya dari usia 12 tahun. Di masa remaja ini juga terjadi pertumbuhan, pertumbuhannya juga cukup pesat karena dalam masa puncak pertumbuhan itu saat seorang remaja bisa nambah tinggi badannya. Kalau anak perempuan itu maksimal bisa sampai 90 cm, kalau anak laki-laki bahkan sampai 13 cm. Itu atau masa puncak pertumbuhan. Demikian juga dengan berat badannya. Untuk anak laki-laki bisa sampai 10-11 kg. Kalau anak perempuan biasanya rata-rata paling puncak pertumbuhan itu berat badan setahun bisa nambah sampai 9 kg. Tapi itu semua bisa terkondisikan dengan baik, terjadi dengan baik apabila faktor nutrisinya juga diperhatikan. Kadang begini, kalau remaja ini kadang-kadang dia lagi mulai timbul masa-masa untuk mencari jati diri. Puber ya. Puber, betul. Istilahnya ada puber ya. Puber sendiri ada puber awal dan puber akhir. Dibatasi dengan umur juga. Kalau puber awal untuk masa anak-anak remaja putri ya 10 tahun itu kadang sudah mulai puber. Dan untuk anak-anak sekarang remaja usia 10 itu saya sudah banyak yang remaja putri ya sudah mengalami menstruasi. Semakin muda ya. Anak SD mungkin kelas 5, kelas 6 itu sudah mengalami menstruasi, sudah mulai masa pubertas awal. Kalau anak-anak remaja laki-laki bisa di usia 12 tahun. Kemudian biasanya selain mencari jati diri, pada masa ini juga dia mulai memikirkan image tentang
dirinya sendiri, nggih. Cari image bagaimana sih saya ini harusnya nanti pengen jadi seperti apa. Biasanya yang diinginkan seperti idolanya. Apalagi sekarang lagi K-pop ya. Masa-masa K-pop. Jadi kalau untuk remaja-remaja putri ya udahlah yang dilihat nanti ya artis K-pop gitu ya. Blackpink gitu. Ada artis K-pop yang memang tubuhnya sangat langsing sekali ya. Sangat langsing sekali, seperti itu mungkin menjadi tokoh idola mereka. Bisa jadi seperti itu, nggih. Jadi memang faktor keluarga biasanya juga harusnya berperan, nggih. Tapi anak-anak ini biasanya mulai ada seperti membatasi diri. Membatasi diri untuk pergaulan di keluarga, tapi lebih memilih pergaulan dengan teman, nggih. Sehingga keluarga memang nggak mau, harus bagaimana caranya tetap mengawal anak ini tumbuh dengan berkomunikasi dengan lebih baik, dengan gaya yang mungkin keremajaan, nggak bisa gaya kekanak-kanakan lagi dulu. Anak sudah nggak mau diatur, kamu harus makan ini, kamu harus minum ini, nggak mau mah, itu kan nggak enak. Sekarang banyak-banyak makanan-makanan baru yang ada trennya, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Enggar. Kemudian pengertian diet sendiri kalau di masyarakat, tidak hanya remaja saya rasa ya, masyarakat umum lah ya, masyarakat awam itu diet itu image-nya adalah membatasi makanan atau mengurangi makanan. Ya, terlebih banyak adalah mengurangi makanan. Padahal diet sendiri itu sebenarnya bukan hanya itu, karena diet tidak selalu mengurangi makanan. Ada juga diet tertentu yang bahkan menambah zat gizi tertentu, nggih. Jadi yang benar diet itu adalah pengaturan pola makan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yeah. Kalau misalnya diet untuk di usia remaja disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhannya. Karena anak remaja tumbuh ya, beda sama kita orang dewasa. Okay. Orang dewasa yang sudah di atas 18 tahun pasti dietnya berbeda dengan anak-anak antara usia 10 tadi sampai 18-19 tahun yang memang masih bertumbuh baik secara fisik maupun secara psikisnya. Okay. Itu. Kemudian tadi sedikit kami sudah menyinggung tentang citra diri, nggih Mbak nggih. Dia pengen punya body, pengen punya penampilan, pengen punya pergaulan seperti idolanya atau lingkungan di sekitar yang sering dia bergaul mungkin ya. Itu kadang juga membuat anak lebih cenderung untuk mengkondisikan aku pengen seperti itu, walaupun entah itu betul sudah sesuai dengan kebutuhannya ataupun tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dia kadang-kadang kurang memperhatikan faktor kesehatan. Yang dia perhatikan biasanya hanya faktor sosial lingkungannya, itu yang paling sering terjadi. Yeah. Untuk itu sebagai orang tua memang mau tidak mau secara personal kita harus lebih bisa mendekatkan dengan anak, lebih bisa ngajak ngobrol dengan anak. Ya, karena anak-anak usia remaja ini sudah mulai mempunyai pikiran-pikiran yang kritis. Ya, anak sekarang mau disuruh makan ini harus begini, nggak ada. Ada kita memberikan kenapa kamu harus begitu, alasannya seperti apa, manfaatnya untuk apa, segi positifnya bagaimana, segi negatifnya bagaimana. Dan harus logis ya. Betul. Anak sekarang cerdas-cerdas soalnya ya. Anak sekarang cerdas-cerdas karena memang kebutuhan nutrisinya sudah semakin terpenuhi. Ya. Oke. Kemudian untuk perilaku diet remaja sendiri ini selain untuk penampilan ya, menjaga penampilan, kadang juga istilahnya dia hanya menurut pada seseorang yang sangat dia percaya atau kepada suatu sosok public figure yang dia percaya. Mungkin public figurnya begini, badannya bisa langsing, dia nggak makan ini, nggak makan ini, akhirnya dia ngikut aja. Padahal mungkin public figure itu memang tidak membutuhkan lagi karena dia udah nggak tumbuh. Sedangkan anak remaja masih tumbuh. Misalnya saja dia takut makan daging, dia takut makan daging karena daging mengandung lemak, nanti jadi gampang gendut. Padahal untuk pertumbuhan anak-anak remaja protein hewani itu sangat penting dibutuhkan. Nah seperti itu. Jadi kita memang benar-benar harus bagaimana ya kalau anak remaja tuh cara ngomongnya ya Mbak Amel ya. Cara ngomongnya memang harus nyambung juga harus sama nyambung remaja. sama anak-anak ya. Dan caranya juga
nggak kayak orang-orang zaman saya dulu. Orang tua saya dulu, anak-anak nggak berani ya, nggak berani untuk membantah orang tua. Sedangkan anak-anak sekarang ini sebenarnya bukan membantah, tetapi dia hanya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih logis, lebih kritis, dan lebih mendalam. Masuk akal di dia gitu. Iya. Ada make sense-nya untuk dia. Ya, emang ya itulah. Tapi itu suatu kemajuan juga saya rasa ya. Anak-anak semakin kritis berarti dari segi kualitas IQ-nya akan semakin tinggi. Baik. Oke. Iya, itu tadi Mitra Pas ya, menarik sekali. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan tema kita di sore hari ini adalah tentang tren diet sehat yang dilakukan pada remaja. Kita jeda dulu Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, bertanya bisa via SMS ataupun WA di 085277 999101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa komentar ya, bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati ya. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai tren diet sehat yang dilakukan pada remaja. Anda bisa bergabung, bisa bertanya di SMS ataupun di WA di 085 277 999101, teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tadi sudah dijelaskan diet sendiri seperti apa, kemudian usia remaja itu juga di rentan usia berapa tadi sudah dijelaskan ya. Dan kalau untuk diet remaja sendiri ini seperti apa untuk makanan minumannya gitu kan. Sekarang banyak juga makanan yang kekinian gitu ya. Iya, makanan kekinian ini juga sudah banyak sekali di Pati ini ya. Oh enggak. Iya. Tadi dijelaskan ya sama Mbak Nina bahwa usia remaja ini perkembangan emosionalnya kan belum stabil gitu ya. Istilahnya ada ABG, anak baru gede yang masih labil gitu. Nah, itu tadi ya, kalau mencontoh orang yang diidolakan, tinggi, langsing gitu. Kemudian dia ngikuti tren tersebut. Nah, tapi dia tidak tahu kondisi kebutuhannya seperti apa. Kemudian dia lakukan secara ekstrim, secara ketat. Ini nyinggung yang ini dulu ya Mbak, tentang dampaknya tadi dulu. Nah, nanti punya obsesi sama idolanya gitu, yang diidolakan fansnya gitu. Nah, kalau dia melakukannya dengan ekstrim, dengan ketat, itu nanti bisa menyebabkan ada dua masalah gizi, diantaranya yaitu bulimia atau anoreksia. Nah, kalau yang anoreksia itu dia obsesi terhadap kurus, sangat kurus gitu. Jadi dia melihat tubuhnya ketika bercermin. Nah, tadi kan anak-anak usia remaja sering ini ya, lebih untuk menilai dirinya sendiri, bahwa penilaian orang lain itu penting untuk dirinya. Nah, ketika bercermin, dia itu meskipun dia badannya sudah ideal, itu merasa dia tuh gemuk. Nah, jadi meningkatkan untuk rasa pengen kurus lagi gitu lah. Jadi mengurangi asupan makannya secara terus-menerus, secara ekstrim, nanti bisa menyebabkan kekurangan gizi. Kemudian yang bulimia, kalau bulimia itu dia makan, tapi setelah makan dia dimuntahkan kembali dengan cara-cara yang tidak lazim, bukan muntah yang secara spontan gitu, bukan, tapi kayak memasukkan jarinya untuk biar keluar makanannya gitu. Nah, kemudian tadi untuk makanan dan minuman yang kekinian gitu. Nah, itu mungkin ada anak-anak yang mengidolakan
seseorang gitu untuk pengen langsing, tapi ada lagi anak-anak remaja yang mengikuti teman-temannya yang jajan-jajan juga yang sembarangan gitu. Nah, ini kan mulai banyak juga ya, apapun makanan dan minuman yang terutama yang tinggi gula. Contohnya itu ada kayak yang coklat-coklat kayak gitu, kemudian minuman apa ya Mbak, kayak boba, kemudian kopi, nah kafe lah. Terus ya banyak sekali kedai atau franchise yang menyediakan itu semua. Kemudian kalau dulu martabak yang kita tahu hanya martabak manis dan martabak telur yang begitu saja. Nah sekarang sudah banyak sekali toppingnya yang banyak banget ya. Ditambahkan keju, kemudian masih ada lagi ditambahkan susu dan lain sebagainya dengan berbagai macam topping. Nah makanan-makanan ini tuh kan seperti yang kita lihat tinggi gulanya otomatis tinggi banget, kemudian natriumnya atau garamnya juga tinggi sekali, dan lemaknya tinggi juga. Nah dari ketiga zat ini kalau dimakan secara terus-menerus itu nanti kan akan menyebabkan dalam jangka panjang akan dapat menyebabkan obesitas, kemudian penyakit-penyakit yang degeneratif, stroke, kemudian jantung dan lain sebagainya gitu. Nah kenapa makanan-makanan ini tuh memiliki rasa yang enak gitu, karena seperti kita kalau misalkan stres gitu ya, banyak tekanan, kalau makan coklat kan enak gitu ya rasanya. Itu dia yang ada apa ya namanya, ke otak itu memberikan rasa yang nyaman gitu, ke dalam diri itu memberikan rasa yang nyaman makanan-makanan yang manis tersebut gitu. Atau bisa juga disebut dengan sugar addiction atau kecanduan gula. Jadi kalau dia kebanyakan orang, dan termasuk saya juga sih, tapi kan bisa mengontrol gitu ya. Nah kalau baru ada tekanan atau apa ya namanya stres gitu, itu kalau makanan-makanan yang manis, makan minum yang manis kan perasaannya lebih lega gitu ya Mbak ya. Itu kemudian kita ke obat pelangsing. Nah sekarang ini kan mulai banyak juga obat yang menyediakan obat pelangsing. Itu ini ya apa ya, kalau kita itu istilahnya secara instan. Itu kan sesuatu yang instan kebanyakan itu tidak baik gitu. Nah kenapa orang-orang ini memilih, terutama remaja memilih secara instan, karena dapat ini apa namanya, hasilnya cepat. Dia misalkan tadi ya udah obes, kemudian makan atau ada promosi obat pelangsing seperti itu. Nah kemudian minum itu secara biasanya iklannya itu dalam berapa minggu atau berapa hari itu dapat menurunkan berat badan berapa puluh kilo gitu. Itu kenapa? Karena biasanya dia menekan nafsu makannya tertekan, kemudian dia bersifat diuretik itu apa ya Mbak? Membuat banyak kencing, banyak buang air kecil gitu. Jadi cairannya terbuang. Cairannya terbuang kan otomatis berkurang gitu. Nafsu makannya tertekan, cairannya keluar, otomatis jadi berat badannya otomatis berkurang. Nah, dampaknya kalau itu diminum secara rutin dalam jangka yang panjang, otomatis juga akan ada dampak negatifnya. Salah satunya kalau misalkan dia sudah bosan gitu ya, atau minum obat pelangsing tersebut, itu nanti ada perasaan seperti pengen balas dendam, makan atau minum yang sebelumnya dia tidak bisa karena gitu. Jadi nanti efeknya dapat berat badannya tambah besar sebelum dia diet gitu. Itu ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Dan nanti kita akan bahas lagi tema kita di sore hari ini. Sudah ada yang gabung. Ini ada Mas Rio di Tayu. Terkait dengan diet ini, beliau ini berat badannya di atas 100 kg. Nah ini bagaimana? Dulu pernah diet water fasting ini ya, turun BB yang asalnya 106 menjadi 85 kg. Tapi
setelah itu sakit dan naik lagi bahkan sampai 113 kg sampai sekarang. Nah, ini bagaimana Tadi ya, solusinya? Iya. Bagaimana solusinya atau treatmentnya? Ini beliau usianya 27 tahun. Oke Mas Rio, ditahan dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda juga Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, bisa via SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan di sore hari ini kita masih membahas satu tema menarik terkait dengan tren diet sehat yang dilakukan pada remaja. Dan dengan narasumber kita ada Ibu Nina dari Puskesmas Tayu 1 dan juga Mbak Enggar ahli gizi dari Puskesmas Tlogowungu Mitra Pas ya. Tadi sebelum jeda sudah ada Mas Rio di Tayu yang bertanya terkait dengan berat badannya ini yang 100 kg lebih. Ini bagaimana untuk solusinya, treatmentnya, bahkan ketika setelah diet dan kemudian berhenti malah berat badannya semakin naik. Ini tadi juga sempat dijelaskan ya. Monggo, ini bagaimana ini? Oke, terima kasih Mas Rio dari Tayu atas pertanyaannya. Ini non sewu ya, usia Mas Rio ini sudah bukan remaja ya, dewasa. Tapi kalau saya lihat kasusnya Mas Rio, saya rasa ini kasus yang tidak terjadi begitu saja. Kasus yang sifatnya kronis ini biasanya ya, karena berat badannya non sewu sampai 100 lebih. Itu kan butuh proses yang agak lama ya Mbak. Gak mungkin ucuk-ucuk orang bisa naik berat badan segitu. Mungkin ini kita tarik garis mundur, mungkin dari masa remaja. Mungkin ya, soalnya non sewu saya nggak bisa melihat langsung. Beda dengan kita melakukan konseling ya. Ini karena Mas Rio wilayahnya Tayu, monggo kalau kepengen konseling dengan saya di Puskesmas Tayu 1, dipersilakan untuk rawuh di Puskesmas nggih. Nanti bisa. Memang untuk kasus-kasus seperti ini akan lebih baik apabila kita melakukan konseling secara pribadi. Karena satu orang dengan orang yang lain itu treatmentnya beda ya, ya, tidak sama persis. Jadi secara ini Mbak non sewu ya, ini kami akan jawab memang hanya secara umum karena non sewu. Dengan hanya keterangan seperti ini kami tidak bisa melihat recall-nya bagaimana, setiap hari konsumsinya seperti apa, setiap hari aktivitasnya bagaimana, dan itu semua adalah faktor-faktor yang berpengaruh kenapa kok seseorang bisa mempunyai berat badan yang berlebih. Bahkan faktor sosial ekonomi, faktor kebiasaan di keluarga itu juga akan mempengaruhi. Kita tarik mundur. Kalau umpama nggih, ini Mas Rio mempunyai berat badan yang sedemikian besar ini dimulai dari usia remaja. Mungkin dari kecilnya atau dari remajanya mempunyai pola makan yang kurang betul. Secara umum untuk memperbaiki berat badan seperti ini kita harus mempunyai atau menggunakan pedoman gizi seimbang. Seolah-olah kok apa-apa pedoman gizi seimbang. Tapi sebenarnya itu memang basically setiap negara itu punya pedoman makan masing-masing ya. Kalau di Indonesia ini yang kita pakai memang pedoman gizi seimbang dengan isi piringku untuk sekali makan setiap hari. Untuk orang dewasa seperti Mas Rio, ini sebenarnya kalau diisi piringku itu dalam satu porsi satu piring makanan itu antara banyaknya karbohidrat dan banyaknya sayur itu harus sama Mbak. Misalnya kalau karbohidratnya nasinya nggih, biasanya nggih nasi atau mie atau apapun itu yang sifatnya karbohidrat itu misalnya 100 gram beratnya. Sayur yang dimakan juga harus 100 gram. Dan protein hewannya hanya sedikit. Protein hewan dan nabati itu hanya 1/6 dari total semua yang dimakan dalam satu piring itu.
plus 1/6 lagi itu adalah buah. Ya, dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku yang memang kalorinya bisa diatur dan dengan aktivitas fisik. Ya, karena gizi seimbang itu ada pilarnya, salah satunya adalah aktivitas fisik. Jadi tidak hanya dari segi makanannya saja yang dikontrol, tetapi makanan itu harus disertai dengan aktivitas fisik. Karena apa? Biar terjadi keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang dikeluarkan. Mungkin juga kenapa bisa sampai segini banyak kelebihan berat badannya, karena memang tidak terjadi keseimbangan itu tadi dalam proses yang cukup lama. Jadi gizi seimbang pun itu sebenarnya setiap fase kehidupan itu berbeda-beda. Gizi seimbang untuk fase usia 0 sampai 2 atau 3 tahun itu beda. Nanti non sewu baduta 2 tahun itu beda. Nanti 2 sampai 5 tahun beda lagi. Nanti dewasa juga akan berbeda. Oke. Kalau untuk kasus-kasus seperti Mas Rio ini nanti akan diterapkan diet yang berbeda juga. Makanya monggo silakan konsultasi karena ini ada diet tertentu untuk memang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Tetapi seperti water fasting yang sudah pernah dilakukan oleh Mas Rio, memang ini akhirnya akan terjadi efek yoyo yang seperti dijelaskan oleh Enggar tadi nggih. Setelah berhasil tapi ngempet maem, akhirnya suatu saat balas dendam, makanya malah menjadi lebih banyak. Akhirnya malah nggak nurun, malah nambahnya jauh lebih banyak. Jadi kami sarankan memang lebih baik menggunakan diet yang sehat, diet gizi seimbang, disertai dengan olahraga. Kalau olahraga itu harus ya, istilahnya sebenarnya itu harus. Nah, kita kadang-kadang mager ya. Iya, mager. Seperti saya juga kadang-kadang olahraganya itu yang ketinggalan. Kita pulang sore udah capek, sampai rumah udah ada kerjaan lain, ya udah. Akhirnya olahraga itu terlewatkan. Ya setidaknya kalau seperti porsi Mas Rio ya, karena ini juga masih sangat muda ya, masih 27 tahun. Silakan paling enggak minimal seminggu 3 kali lah untuk berolahraga, kurang lebih minimal setengah jam ya, 3 kali seminggu 30 menit untuk berolahraga. Nanti dengan disinergikan antara makanan gizi seimbang dengan aktivitas fisik, mudah-mudahan nanti secara berangsur-angsur ya, karena diet yang langsung turun berat badannya seperti water fasting. Karena water fasting ini kalau kita nggak makan sehari, diganti dengan sehari penuh hanya minum air putih, itu memang bisa menurunkan hampir 1 kilogram. Ya, karena kalorinya kan 0 jadinya Mbak, karena hanya air kosong saja yang masuk ke tubuh. Tetapi efeknya akan sangat berbahaya untuk organ-organ tubuh vital di dalam tubuh kita. Karena organ tubuh vital seperti otak, jantung dan lain sebagainya itu tetap butuh nutrisi. Untuk dia kan nggak pernah stop, kerjanya 24 jam full, setiap menit, setiap detik. Nggak mungkin kita berhenti dulu istirahat aja jantungnya 1 menit, 2 menit. Kita hanya berhenti dulu 10 menit kan, istirahat kan nggak mungkin. Itu semua butuh energi, butuh nutrisi yang cukup untuk itu. Makanya harus ada keseimbangan. Oke. Itu ya tadi. Berarti treatment setiap orang ini berbeda-beda, tidak bisa disamakan ya. Oke, itu tadi Mas Rio yang ada di Tayu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada juga yang sudah bergabung Mas Junet di Sidomukti. Ini beliau tidak mengonsumsi minum dan makan yang berasa manis. Nah, ini apakah juga mempengaruhi untuk imun tubuhnya? Untuk Mas Junet sabar dulu, kita jeda dulu ya. Untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Ada Vira juga mau bertanya, monggo langsung saja bisa WA ya. Dan kita jeda dulu mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295385877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan tadi sebelum jeda sudah ada Mas Junet di Sidomukti ini yang bertanya terkait dengan beliau ini tidak mengonsumsi minum dan juga makanan yang rasa manis. Apakah berpengaruh ini untuk imun tubuhnya ini? Monggo. Oh iya, terima kasih sama Mas siapa tadi? Mas Junet. Oh, Mas Junet atas pertanyaannya. Nggak makan minum yang manis, apakah pengaruh dengan imun tubuh? Pertama yang perlu diketahui, ini yang dimaksud manis itu apakah gula asli atau gula karena karbohidrat itu juga gula gitu. Nah, kalau enggak makan atau enggak makan karbo, nah atau yang tadi ya manis dalam artian karbohidrat itu otomatis akan pengaruh ke imun tubuh karena asupannya kan kurang gitu. Tetapi kalau makan minum manis yang dimaksud adalah gula atau yang disebutkan tadi di pembahasan makanan minum yang kekinian tadi, ya malah bagus gitu. Jadi selain itu juga imun tubuh kan tidak hanya dari makanannya saja. Apakah kalau misalkan tidak makan atau minum manis yang dalam artian gula dari coklat atau kemudian gula apa Mbak? Gula murni ya, gula yang itu dan turunannya itu apakah bagus? Ya bisa dikatakan bagus, tapi apakah ketika menjalani itu dia enjoy atau tidak gitu. Kalau misalkan terpaksa otomatis akan pengaruh ke imun juga ya Mbak. Tapi kalau misalkan dia enjoy dalam menjalani pola hidupnya tadi yang tidak makan minum manis sama sekali, itu ya kalau kurang enjoy otomatis akan pengaruh ke imunnya. Tapi kalau dia enjoy aja ya nggak masalah gitu, karena bisa dipenuhi dari makanan dan minuman yang bergizi seimbang tadi yang sudah disebutkan dengan Mbak Nina dengan isi piringku. Ada karbonya, proteinnya, kemudian sayur dan buah gitu. Ada tambahan Mbak Nina? Monggo, Pak. Oke, kita kembali ke topiknya ya, karena tadi topiknya tentang gizi untuk remaja. Sebenarnya penanya ini nggak ada remaja tadi. Tapi nggak apa-apa, kami juga berterima kasih ya karena sudah respon dengan acara kami ini. Kita kembalikan, remaja itu memang butuh nutrisi yang cukup ya, karena pertama dia masih bertumbuh. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak bertumbuh. Jadi kebutuhannya tetap harus dipenuhi. Kemudian yang paling penting atau yang sebenarnya ini penting tapi kadang oleh masyarakat dianggap sepele, yaitu tentang gizi seimbang tadi loh. Gizi seimbang itu apa saja sih? Gizi seimbang itu dengan mengkonsumsi beraneka ragam makanan, karena tidak mungkin satu makanan itu mempunyai seluruh khasiat atau seluruh nilai gizi yang lengkap. Yang kedua, biasakan makan sayur dan buah, itu penting ya, apalagi anak-anak yang anak-anak sekarang tuh kadang-kadang agak susah makan sayur dan buah. Lebih suka makan sayur yang buah yang sudah dicampur dengan segala macam gula, topping, lemak, keju dan lain sebagainya. Ya, itu harus dikurangi yang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah memang benar-benar makan sayur yang buah yang dimasak atau diolah dengan fresh. Tuhan memberikan blender yang paling bagus, gigi ya. Itu kita kunyah dengan gigi, dengan ada enzim di situ, itu akan bisa tercerna dengan baik. Biasakan makan pagi. Ini juga kadang-kadang oleh anak-anak remaja itu di skip. Alasannya udah kesiangan, terus akhirnya nggak sarapan. Padahal sarapan itu seperti istilahnya breakfast ya, kita memotong puasa untuk menambahkan nutrisi yang kemarin sudah terpakai. Walaupun kita tidur, tetap metabolisme itu kan tidak mandek. Organ-organ tubuh kita tidak mandek, itu tetap digunakan. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi sumber protein hewani, ya, karena tadi masih bertumbuh, otomatis dengan zat-zat protein hewani yang banyak fungsinya untuk pertumbuhan itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian jangan lupa cukup mengkonsumsi air. Air disesuaikan dengan berat badan dan tinggi badan masing-masing. Kemudian membatasi makanan-makanan yang cepat saji, yang banyak mengandung
gula tadi, banyak mengandung lemak, dan banyak mengandung natrium, karena itu nanti akan memicu terjadinya berbagai macam penyakit. Dengan mengkonsumsi gizi seimbang dengan aktivitas fisik yang cukup, generasi kita, remaja kita akan menjadi remaja yang kuat dan sehat. Tidak hanya sehat jasmaninya, tetapi juga lihat secara IQ-nya, karena ditunjang dengan pertumbuhannya yang optimal Maksimal. tadi. Oke. Mbak Enggar mungkin mau menambahkan untuk closing statement-nya. Oke. Untuk tadi bentar. Cara tadi ya untuk menurunkan, tadi kan kita membahas tentang diet. Jadi untuk menurunkan berat badan jangan secara instan, tetapi dengan gizi seimbang agar aman dalam jangka panjang gitu. Dengan melakukan perubahan gaya hidup, tidak hanya perubahan pola makan saja. Kemudian mengatur olahraga, karena olahraga ini berbeda dengan aktivitas fisik ya. Olahraga itu harus terencana dan teratur. Kemudian hilangkan keinginan untuk melakukan diet-diet yang sifatnya tadi instan gitu ya, atau biasanya itu sifatnya kalau diet kekinian itu dia ngehits dulu gitu, terus setelah itu akan hilang. Terus setelah hits kemudian menurun gitu loh Mbak trennya. Nah, jadi lakukanlah diet secara gizi seimbang tadi. Kemudian penurunan berat badan itu sebaiknya yang bagus itu sekitar 0,5 sampai 1 kilogram per minggu gitu. Nah, seperti tadi ya yang pertanyaan yang tadi, kalau misalkan minum air putih saja, nah otomatis dalam sehari ya hilang 1 sampai 2 kilo itu tadi, karena tidak ada asupan yang lainnya. Nah, kemudian untuk melakukan diet atau pola hidup tadi, pola makan itu harus dilakukan dengan komitmen, kemudian konsisten. Memang butuh waktu dan kesabaran, juga kedisiplinan agar hasil yang didapatkan juga maksimal dalam jangka panjang gitu. Iya, oke. Itu tadi Mitra Pas ya pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan tren diet sehat yang dilakukan pada remaja. Terima kasih untuk narasumber kita di sore hari ini, ada Ibu Nina dan juga Mbak Enggar. Ya, terima sama-sama, kasih, Mbak. selamat sore. Selamat sore. Dan terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Insya Allah minggu depan kita kembali hadir dengan tema yang berbeda pastinya Mitra Pas ya. Amel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.